Halo semua, selamat datang di channel Dunia Ekonomi. Channel ini dibangun untuk membahas hal-hal seputar ekonomi. Tujuannya untuk membantu teman-teman yang ingin belajar tentang ekonomi dengan pembahasan yang sangat mudah dimengerti. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu konsep seru di dunia ekonomi, yang namanya sum game. Ini bukan cuma teori di buku doang. Pemahaman ini bakal bikin kamu makin pede dalam mengambil keputusan dan lebih melek finansial. Sebelum kita menyelam lebih jauh, mari kita pahami dulu dasarnya. Apa sih itu sum game? Gampangnya gini, sum game itu adalah istilah yang dipakai buat menjelaskan bagaimana hasil akhir dari suatu interaksi atau permainan antara beberapa pihak atau orang. Nah, hasil akhir ini dilihat dari total keuntungan dan kerugian semua pihak yang terlibat dalam interaksi tersebut. Bayangkan, kamu lagi terlibat dalam sebuah situasi yang dimana misalnya kamu dan teman kamu lagi memilih mau makan siang di mana. Setiap pilihan atau keputusan yang kalian berdua ambil bakal memengaruhi hasil akhir, yaitu makan siang kalian. Total hasil dari semua pihak inilah yang disebut sum atau jumlah totalnya, yang artinya apakah kalian berdua senang, biasa saja, atau salah satunya kecewa. Ini adalah konsep penting di bidang teori permainan atau game teori. Nah, teori permainan itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang atau kelompok membuat keputusan penting secara strategis saat mereka berinteraksi satu sama lain. Jadi, kayak kita mikir strategi main catur, tapi ini untuk kehidupan nyata. Konsep sum game ini bukan sekedar ide dadakan. Awalnya, ide ini dikembangkan oleh dua pemikir cerdas di bidang matematika dan ekonomi, yaitu John von Neumann dan Oscar Morgenstern. Lewat buku mereka di tahun 1944, mereka pengen banget menjelaskan bagaimana sih orang atau kelompok mengambil keputusan penting dalam berbagai situasi yang kompleks, di mana hasil keputusan seseorang juga dipengaruhi keputusan orang lain. Terus, kenapa sih konsep ini jadi penting buat kita pahami di kehidupan sehari-hari? Yang pertama, membantu memahami interaksi. Dunia kita ini kan penuh dengan interaksi, mulai dari transaksi jual beli, negosiasi harga, sampai kerjasama tim di kantor atau di komunitas. Konsep sum game ini membantu kita menganalisis dampak dari setiap interaksi itu. Kita jadi bisa memprediksi kalau aku melakukan A, dia melakukan B, hasilnya akan begini. Lalu yang kedua, meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko. Dengan memahami sum game, kita jadi lebih waspada atau aware sama potensi risiko yang ada. Misalnya, kalau kita mau investasi di suatu bisnis, kita bisa mikir, kalau bisnis ini berinteraksi seperti ini, kira-kira potensi kerugiannya apa saja ya? Ini penting banget agar kita tidak salah langkah. Ketiga, memperkuat pengambilan keputusan strategis. Ini yang paling penting. Kamu bakal punya kerangka berpikir yang lebih jelas untuk mengambil keputusan, baik itu soal karir, investasi, atau bahkan cuma memilih tim untuk proyek kampus. Kita jadi punya keyakinan diri dalam pengambilan keputusan yang lebih tinggi, karena kita sudah mempertimbangkan berbagai kemungkinan hasil. Setiap permainan dalam sum game punya bagian-bagian utamanya, mirip kayak resep makanan atau bahan-bahan esensialnya, yaitu pertama ada pemain atau players. Ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi. Bisa individu seperti kamu dan saya, perusahaan seperti bank atau toko, lembaga seperti pemerintah, bahkan negara. Pokoknya siapapun yang membuat keputusan dalam situasi tersebut. Pilihan atau strategi. Ini adalah berbagai tindakan atau pilihan yang bisa diambil oleh setiap pemain. Misalnya, kalau kalian lagi tawar-menawar harga baju di pasar, pilihan kalian bisa menawar lebih rendah, menawar sedikit lebih tinggi, atau tidak membeli. Strategi ini adalah rencana tindakan kita. Yang ketiga, ada hasil. Ini adalah keuntungan atau kerugian yang didapatkan setiap pemain dari setiap kombinasi pilihan yang diambil. Hasil ini bisa bermacam-macam loh. Bisa berupa keuntungan uang seperti diskon belanja, bisa juga kepuasan, reputasi yang baik, atau bahkan dampak ke lingkungan. Misalnya, kalau kamu dan teman kamu memutuskan untuk makan siang di tempat yang kalian berdua suka, hasilnya adalah kalian berdua sama-sama senang dan kenyang. Sum game itu punya beberapa jenis, dan masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda. Ini dia 3 jenis utama yang wajib banget kalian tahu. Yang pertama, ada zero sum game. Zero sum game itu situasinya di mana keuntungan satu pihak sama persis dengan kerugian pihak lain. Artinya, kalau satu pihak untung 100.000, ada pihak lain yang pasti rugi juga 100.000. Jadi, kalau total keuntungan dengan kerugian semua pihak dijumlahkan, hasilnya selalu nol. Mirip kayak kalian main Switch
Kalau ada yang menang pasti ada yang kalah atau perlombaan dengan yang ada hanya satu pemenang. Contoh nyata yang gampang dipahami adalah judi atau taruhan. Ini paling jelas. Kalau kalian menangkan taruhan 1 juta, berarti ada bandar atau pemain lain yang kehilangan 1 juta. Jadi, total keuntungannya adalah 0. Ini adalah transfer kekayaan, bukan penciptaan kekayaan baru. Lalu yang kedua ada trading atau spekulasi. Dalam beberapa kondisi, terutama day trading atau scalping, keuntungan seorang trader seringkali berasal dari kerugian trader lain pada saat yang sama, karena total jumlah dari trading mereka tetap. Yang ada hanya pergeseran kepemilikan keuntungan. Gampangnya, modal dari trader A yang rugi ditransfer ke trader B yang mengalami keuntungan. Lalu kompetisi olahraga, yang dimana hanya ada satu juara. Di pertandingan final, tim A menang dan menjadi juara. Otomatis tim B kalah dan tidak menjadi juara. Kemenangan tim A adalah kekalahan dari tim B. Nah, dari konsep ini, kita sadar kalau beberapa situasi kita memang harus sering bersaing ketat dan potensi untuk kalah. Jadi, kewaspadaan atau kesadaran resiko menjadi sangat penting. Kita harus siap dengan segala kemungkinan. Lalu yang kedua ada positive sum game. Positive sum game adalah situasi di mana semua pihak bisa untung, atau setidaknya total keuntungan yang dihasilkan lebih besar dari total kerugiannya. Ini adalah skenario win-win solution. Di sini, jika dicontohkan, ada sebuah kue tersebut tidak dibagi, tapi membesar. Contohnya adalah kolaborasi bisnis atau startup. Bayangkan dua perusahaan yang tadinya mungkin bersaing, tapi akhirnya memutuskan untuk berkolaborasi mengembangkan produk atau layanan baru. Misalnya, suatu perusahaan ahli di teknologi, satu lagi di pemasaran. Dengan kerjasama, mereka menciptakan produk yang lebih baik, laku keras di pasar, dan bahkan keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada kalau mereka jalan sendiri-sendiri. Lalu ada perdagangan internasional. Negara A mahir memproduksi X dengan murah dan berkualitas. Negara B mahir memproduksi Y dengan murah dan berkualitas. Ketika mereka saling berdagang, keduanya bisa mendapatkan barang yang mereka butuhkan dengan harga yang lebih murah dan kualitas baik. Ini meningkatkan kesejahteraan di dua negara. Keduanya sama-sama untung. Lalu ada di inovasi dan teknologi. Ketika ada penemuan atau teknologi baru seperti internet atau smartphone, dampaknya menyebar luas ke banyak orang. Industri baru muncul, misalnya e-commerce, aplikasi online. Lapangan kerja tercipta, dan kualitas hidup masyarakat meningkat. Semua pihak merasakan manfaatnya, bahkan yang tidak terlibat langsung dalam perbuatannya. Contohnya, pencerahan atau pemahaman mendalam yang bisa kita dapatkan bahwa inovasi bisa menguntungkan banyak pihak. Yang ketiga, ada negative sum game. Negative sum game, situasinya di mana semua pihak mengalami kerugian, atau total kerugian yang terjadi lebih besar dari total keuntungan. Ini adalah skenario lose-lose situation yang harus kita hindari. Di sini, kue yang tadinya ada tidak hanya dibagi rata, melainkan hancur dan mengecil. Contohnya, perang dagang. Bayangkan dua negara saling mengenakan pajak tinggi yang disebut tarif pada produk impor dari negara lain, misal seperti Cina dan Amerika. Akibatnya, ekspor impor jadi terhambat, harga barang jadi naik untuk kedua negara, bahkan konsumen maupun produsen di kedua belah pihak akhirnya merugi karena harga barang mahal dan penjualan menurun. Berikutnya, perang atau konflik bersenjata. Ini adalah contoh negatif sum game yang paling ekstrim. Infrastruktur hancur, korban jiwa tak terhingga, ekonomi lumpuh, dan dampak sosialnya berkepanjangan. Tidak ada pihak yang benar-benar menang dalam perang. Semua pihak menderita kerugian yang sangat besar. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa relevan semua teori sum game ini buat kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya adalah relevan banget. Kenapa? Pertama, pilihan karir dan pendidikan. Kalau kita pernah berpikir ada jurusan yang pasti sukses dan sisanya pasti gagal, itu mirip zero sum game. Kenapa? Karena tidak ada jurusan yang pasti sukses ataupun pasti gagal. Itu semua tergantung dari diri kita sendiri. Yang padahal banyak banget cara buat sukses, terutama dengan kolaborasi antar bidang, menciptakan nilai baru dan menemukan potensi unik dari diri kalian. Jangan sampai terjebak di negatif sum game karena cuma ikut-ikutan tren tanpa minat atau potensi pertumbuhan yang jelas. Karena kita berpikir jurusan A itu lebih bagus, bahkan yang B tidak. Lalu ada investasi dan perencanaan keuangan. Saat kalian mau investasi, misalnya di saham atau aset digital lainnya, penting banget ngerti kalau ini bukan cuma soal untung atau rugi. Kita bisa mencari aset atau perusahaan yang punya potensi pertumbuhan jangka panjang, di mana semua investor bisa mendapatkan keuntungan atau positive sum game. Ini adalah esensi dari pemberdayaan keuangan, di mana kita bisa menciptakan pertumbuhan bersama, bukan sekedar memindahkan uang dari satu tangan ke tangan lain.
Lalu ada hubungan sosial dan pribadi. Bahkan dalam pertemanan, keluarga, atau hubungan asmara, kita bisa terapkan konsep ini. Hubungan yang sehat itu positif sum game, di mana kedua belah pihak merasa diuntungkan, dihargai, dan sama-sama bertumbuh. Kalau ada yang merasa rugi terus-menerus, nah ini bisa jadi sinyal zero sum game, atau bahkan negatif sum game yang perlu diwaspadai dan mungkin perlu diperbaiki. Konsep sum game ini mengajarkan kita kalau hidup itu tidak cuma soal menang kalah atau untung rugi. Ada banyak banget skenario di mana kita bisa saling menguntungkan, dan bahkan situasi di mana kita semua bisa rugi kalau salah langkah. Kuncinya adalah menjadi pribadi yang proaktif, tidak menunggu tapi bertindak, punya keyakinan diri dalam pengambilan keputusan, dan berani menciptakan positif sum game di setiap aspek kehidupan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, biar channel ini makin berkembang dan bisa terus kasih insight seru kayak gini. Kamu juga bisa tulis di kolom komentar pengalaman kamu yang relevan sama konsep sum game ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap produktif dan ciptakan positif sum game versi terbaik kamu.